warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Asfat Tafi dari PGSD 4 semester 2 dengan NIM 40224121. Perkenalkan, nama saya Septiani Fadila dari PGSD 4 dengan NIM 40224138. Baik, perkenalkan, nama saya Meliani Yuledayati dari Prodi PGSD semester 2 dengan NIM 40224137. Ya, perkenalkan, nama saya Vina Fitria Amalia dari Prodi PGSD 4 semester 2 dengan NIM 40224076. Ya, perkenalan ya Pak, nama saya Vina Fitria Amalia dari Prodi PGSD semester 2. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Bapak, siapa dan dari wali kelas berapa? Ya. Perkenalkan, nama saya Abdillah Faisin, biasa dipanggil Bapak Faiz. Di sini saya mengajar kelas 2. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Pak. Dari kelas 2 sendiri, apa sih kendala dalam mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia seperti menulis, membaca, sama menyimak? Ya, untuk pembelajaran, karena di sini saya mengajar kelas 2, tentunya kesulitan yang saya hadapi yaitu membaca dan menulis dan menghitung, seperti itu. Nah, dari masalah tersebut, Bapak pernah nggak sih kayak punya solusi kayak gitu buat diterapkan? Ya. Untuk solusi yang pertama yaitu saya menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah seperti kata-kata yang ada titik-titiknya itu, seperti itu, huruf pakai titik-titik. Terus nanti anak-anak menebalkan, terus setelah itu kan melatih motorik anak-anak, seperti itu. Contohnya huruf A, titik-titiknya membentuk huruf A, kemudian ditebalkan, anak-anak menebalkan. Intinya anak-anak memahami huruf dulu, baru ke kata, baru ke kalimat, seperti itu. Kalau anak-anak sudah memahami huruf, kata, pasti untuk membacanya lebih mudah, seperti itu. Nah, dari solusi tersebut yang diterapkan, menurut Bapak itu presentasinya kalau diperkirakan berapa ya? Presentasi berhasilnya. Untuk keberhasilannya yaitu dari 70 sampai 80%. Karena apa? Setiap siswa kan berbeda-beda ya. Ada yang cepat memahami, ada yang lambat memahami. Jadi itu mengganggu nggak Pak? Enggak apa-apa. Suaranya masih gitu. Ya, jadi kalau anak-anak kan berbeda-beda ya Mbak. Ada yang cepat memahami, ada yang lambat, seperti itu. Jadi untuk presentasinya di angka 70 sampai 80% seperti itu. Selain metode itu juga saya juga menggunakan seperti menggunakan gambar. Contohnya seperti kata-kata menggunakan kata hewan, buah, kemudian nanti anak-anak memilih apa hurufnya. Itu contohnya buah kelapa. Kalau kelapa berarti diawali pakai huruf apa? Seperti itu. Seperti anak yang cekatan kan pasti memudahkan itu, seperti kelapa, huruf awalnya apa? K, E, seperti itu. Mungkin cukup pertanyaannya ya Pak. Dari saya terima kasih telah meluangkan waktunya. Baik Bu, perkenalkan, nama saya Meliani Yuledayati dari Prodi PGSD. Sebelumnya saya ingin melakukan wawancara pada materi pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum wawancara dimulai, boleh perkenalkan Ibu terlebih dahulu. Ya, nama saya Musliha, mengajar kelas 3. Baik Bu, sebelumnya pertanyaan pertama, apa saja kesulitan yang Ibu temui di dalam kelas 3 dalam mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia seperti kendala menulis, membaca, dan menyimak? Ya, untuk kelas 3 itu ada, kan jumlah siswanya 42. Ya, ada sekitar 5 anak yang masih belum bisa membaca. Ada yang sudah bisa membaca tapi menulisnya juga masih nggak bisa dibaca. Ya, antara sekitar 2 orang yang nggak bisa menulis. Ya, saya caranya saya untuk kalau sudah habis pelajaran saya lagi diberi les nanti untuk mengeja, untuk meja. Berarti misalnya anak-anak pulang jam setengah 11, ya sekitar seperempat jam apa setengah jam itu anak-anak suruh les lagi untuk membaca itu, mengeja. Ada yang beberapa anak belum bisa mengeja sih untuk kelas 3. Berarti solusinya itu ya Bu, buat jadi ada jam tambahan. Iya, jam tambahan, terus anak juga disuruh suruh belajar lagi, terus ke orang tua juga saya memberikan informasi ke orang tua. Berapa sih Bu presentasi dari solusi tersebut, kayak jam tambahannya itu bisa nggak?
Ya alhamdulillah ya ada, tapi cuma tidak 100% ya, paling 50%, 60% itu bisa ya. Yang tadinya nggak bisa sama sekali jadi agak bisa. Ada yang 2 anak yang nggak bisa nulis, bisa tahu huruf tapi nulisnya itu nggak bisa dibaca. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Maaf mengganggu Oh, gitu waktunya aja. nggak, Bu. Iya. Ya, pertama perkenalkan saya Vina Fitria Amalia dari Prodi PGSD semester 2 Pak. Di sini saya mau mewawancarai terkait mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri dulu dan dari wali kelas berapa? Ya, terima kasih. Nama saya Muhammad Jafar Siddiq. Saya sebagai wali kelas 4 di SD Negeri Bagus yang 03. Nah, mungkin ada 3 pertanyaan yang saya ingin tanyakan, Pak. Yang pertama terkait kendala di dalam kelas seperti membaca, menulis, sama menyimak. Ya, kendala di dalam kelas yaitu di kelas 4 khususnya masih ada 1 siswa itu dalam membacanya kurang lancar, masih diejak sehingga mempengaruhi dalam kegiatan menulis. Terus dia prestasi jelas, kalau terutama itu kalau tidak bisa membaca otomatis menulis juga kesulitan. Nah, dari kendala tersebut pernah nggak sih kayak Papa itu punya solusi terus diterapkan di dalam kelas? Ya, dalam mengatasi hal tersebut saya memberikan jam tambahan khusus untuk anak-anak yang membacanya belum lancar. Itu dilakukan setelah pembelajaran selesai atau setelah pulang sekolah, yaitu sekitar 20 menit atau 15 menit itu aja jam tambahan khusus terutama untuk membaca. Nah, dari solusi yang Bapak lakukan Pak, itu kira-kira presentasi keberhasilannya itu berapa persen Ya, dari kegiatan yang saya sudah laksanakan dari semester awal, karena saya sudah mendiagnosis siswa tersebut tidak bisa membaca, saya melakukan di semester awal sampai sekarang, dan sekarang juga alhamdulillah bisa dikatakan berhasil karena sekarang itu sudah bisa membaca tapi masih tahap belum lancar, masih terbata-bata, iya masih pelan. Mungkin sekian wawancaranya Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Siddiq dari Prodi PGSD. Ingin mewawancarai tentang pembelajaran bahasa Indonesia, kendalanya dan upaya bagaimana. Sebelumnya perkenalan dulu, terus didahului dengan Bapak siapa? Saya Bapak Samsuri dari wali kelas 5. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu kendala tentang mata pembelajaran bahasa Indonesia dari menulis, membaca, dan mendengarkan itu bagaimana Pak, dan ketika ada suatu permasalahan upaya Bapak itu seperti apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kendala itu di kelas 5 sendiri dari 43 itu ada 2 anak yang belum bisa baca. Nah, dari kendala tersebut itu menghambat dari pembelajaran khususnya di pelajaran bahasa Indonesia. Dari 43, 2 anak itu yang benar-benar anak tersebut masih belum bisa membaca. Untuk menulis bisa, menyimak bisa, tetapi untuk membaca itu kurang. Dia baru bisa mengenal huruf A sampai Z, tapi ketika huruf itu digabungkan itu dia belum bisa membaca. Bahkan mengeja pun masih terteter seperti itu. Kenapa di kelas 5 masih ada anak yang masih belum bisa baca? Karena awal kurikulum 13 itu kan diwajibkan setiap anak harus naik kelas, tidak boleh ada yang ditinggalkan, baik anak tersebut bisa baca ataupun belum bisa baca, itu harus dinaikkan. Itu kurikulum yang dulu. Makanya untuk di kurikulum sekarang yang merdeka itu bisa tidak menaikkan seperti tahun sebelumnya. Nah, itu ada pertimbangannya. Salah satunya ya kayak tadi harus bisa baca, ya kan, menulis dan sebagainya. Itu salah satu kendala ketika saya mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia. Ada 2 anak yang belum bisa membaca seperti itu. Dan upaya saya untuk anak tersebut, setiap
jam istirahat atau sepulang sekolah itu anak tersebut saya kasih jam tambahan khususnya untuk membaca. Jadi biar anak tersebut ketika nanti naik kelas 6 khususnya kalau anak tersebut naik, kalaupun tidak ya berarti otomatis saya sendiri harus kerja keras untuk anak tersebut bisa baca. Intinya setidaknya ada perubahan lah dari anak tersebut yang tadinya sama sekali belum bisa, ya setidaknya bisa kayak gitu. Itu termasuk salah satu kendala yang saya hadapi. Dan dari idealnya kelas kan harusnya 32 atau 8. Kami termasuk di sini SD Pagojengan 3 termasuk kelasnya gemuk-gemuk semua. Sampai terendah itu 39. Ini makanya kendala juga termasuk dari banyaknya siswa juga. Semakin banyaknya siswa otomatis kan kita juga harus ekstra untuk menghadapi, nggak bisa satu persatu. Kalau misalkan kita satu persatu malah kehabisan waktu ketika dalam pembelajaran. Itu salah satunya seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, perkenalkan nama saya Septiani Nufadila dari Prodi PGSD 4. Saya akan mewawancarai Bapak tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu nama Bapak siapa dan wali kelas berapa? Oh, untuk nama saya ya Nurman Tri Anggoro yang biasa dikenal dengan Bapak Nurman Anggoro ya. Bapak Angga lah biasa kenalnya di sini kalau anak-anak. Untuk saya mapelnya itu wali kelas 6. Ya, alhamdulillah guru kelas 6 ya. Baik Pak, pertanyaan yang pertama, apa saja kesulitan yang Bapak temui di dalam kelas 6 dalam mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia seperti kendala menulis, menyimak, dan membaca? Untuk kendala untuk menulis sih alhamdulillah tidak ada, hanya membaca. Karena untuk masih kelas 6 itu ada beberapa yang masih belum bisa membaca secara cepat dan lancar gitu. Masih apa ya kurang bagus lah, kurang baik. Masih ada yang terlalu pelan, ada yang masih dieja gitu. Ada beberapa ya paling cuma 1-2 sih, yang lainnya alhamdulillah sudah bagus. Baik Pak, pertanyaan yang kedua, pernah nggak sih Bapak punya solusi terus diterapkan di dalam kelas? Oh ya pastinya punya solusi. Untuk solusinya ya yang pertama kita memilah pembaca yang sudah mahir ya kelas 6 sama yang belum mahir itu kita pisahkan ya. Kemudian kalau kita sudah pisahkan, yang belum mahir itu nanti diajari oleh yang sudah mahir ya. Juga kita membantu untuk memfasilitasi bagi yang belum mahir juga, yang masih kurang banget lah gitu untuk membacanya. Kita selalu fasilitasi setelah jam pelajaran selesai gitu. Dari solusi yang Bapak berikan, berapa persentase yang keberhasilannya? Berapa Pak? Ya untuk persentase keberhasilannya ya sudah 99% lah, sudah berhasil gitu. Jadi silakan untuk teman-teman bagi punya siswi yang masih belum bisa membaca, silakan untuk bisa ditirukan seperti apa yang saya lakukan seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Sekian video dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.